kebangun masih kayak gitu, kebangun masih kayak gitu. Yang pas hari terakhirnya, hari kedua, bangun mau berangkat kerja, buka pintu rumah, ngeliat matahari itu udah kayak ngeliat flash, udah kayak ngeliat flashbang, jadi putih semua. Itu pusing rasanya. Kira kita semua kena yang di rumah, sampai akhirnya setelah sebulan gue sakit itu, nyokap gue kan dirawat 7 hari di rumah sakit dan udah gak ketolong, dia meninggal dunia. Dan hal yang paling bikin gue sedih itu, yang bikin gue ngedown, nyokap gue meninggal sendirian, gak ada siapa-siapa di sampingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geng, hari ini kita kegiatannya keluar kamar. Gua hari ini pengen ketemu seseorang, sosok inspiratif, sekaligus juga kita bakal ngebahas tentang kasus yang dia alami. Kasusnya itu menurut gua ini menyedihkan banget, dan ini semua terinspirasi gara-gara kemarin kita udah sempat ngebahas tentang kasus miras oplosan yang terjadi di Jawa Barat. Nah, kebetulan salah satu temen gue namanya Bang Mantong dengerin konten gue tersebut. Dan dia bilang, Jer, ada temen gue yang ternyata korban dari miras oplosan juga. Dan yang menyedihkannya adalah temennya Bang Mantong ini justru gak meninggal dunia. Jadi gak selesai sampai di situ. Dia mengalami kerusakan dari salah satu organ tubuhnya, yang mana itu merupakan organ yang sangat-sangat vital untuk manusia. Bisa gue bilang ketika organ tersebut udah nggak ada, alias indera tersebut udah nggak ada, dunia juga sudah diambil dari dia. Mungkin gue nggak bisa nerangin terlalu panjang lebar karena jujur gue sendiri merinding gitu ya pertama kali dengar berita ini atau cerita ini dari Bang Mantong. Dan nanti kita langsung ketemu sama orangnya biar dia yang bercerita bagaimana kasusnya dan bagaimana kehidupan dia di masa lalu. Yang jelas ini orang di masa lalunya keren banget. Dia seorang desainer, gambarnya bagus-bagus banget. Ini gue tampilin gambar-gambarnya, kalian bisa lihat. Dan secara fisik orangnya ganteng. Sekarang kita langsung aja ketemu sama orangnya, nanti kita ngobrol-ngobrol di sana. Oke, let's go. Geng, gue udah sama Bang Arap. Panggilan lu Bang Arap, Bang? Arab, Onta, Kok bisa begitu? Nama aslinya siapa? Rifki. Nama aslinya Rifki. Iya. Dipanggil Arap karena? Panggil Arab karena kayak orang Arab. Tapi aslinya? Aslinya Maluku. Oh, Ambon. Ambon Maluku sama? Maluku Utara. Maluku Utara. Ya, kerajaan Tidore Ternate. Tidore Ternate. Asli dari sana dua-duanya? Orang tua? Enggak, ibu Betawi sini. Ibu Betawi? Iya. Oke. Gue kemarin tuh habis bikin konten, Bang. Cerita tentang ada satu kampung bikin pesta-pesta, terus setelah pesta mereka minum-minum lah biasa, minum-minum anak-anak muda gitu ya. Terus ternyata minuman yang mereka minum ya gitulah sebutannya apa, oplosan, miras oplosan. Tiba-tiba gue keinget sama Bang Mantong, temen lo, temen gue juga. Dia pernah cerita dia punya teman, yaitu elu, yang ternyata backgroundnya juga ya, kena musibah gara-gara oplosannya. Iya, betul. Dan gue gak nyangka nih Bang, awal-awal gue ngeliat kan ternyata lo tuh bisa dibilang seniman ya. Iya. Boleh cerita dikit Bang, mungkin perjalanan lo dari awal sebelum musibah ini? Dari awal ya. Iya. Sebenarnya awalnya tuh gue nggak suka ngegambar sebenarnya. Awalnya tuh gue lebih suka musik. Lo
Oh, lebih ke musik? Lebih ke musik. Dari SMP lah, SMP kelas 3 suka musik. Sampai akhirnya fokus bikin band. Di kelas 2 SMA itu mau bikin album. Terus gambarnya mahal kalau mau beli kan. Oke. Akhirnya gue mutusin, belajar deh coba. Gambar albumnya? Cover albumnya gitu? Akhirnya belajar aja dulu gitu. Belajar, ternyata setahun 2 tahun bisa. Akhirnya di tahun 2014 itu band gue malah kurang cocok lah istilahnya. Kurang cocok, akhirnya gue cabut. Gue cabut, malah jadi malas main musik lagi. Akhirnya jadi seneng gambar. Oh, jadi keterusan? Dari 2014 itu akhirnya milih kuliah desain, terus masuk jurusan DKV. Udah gue fokus belajar ngegambar gitu. Sampai akhirnya gue lulus kuliah, kerja. Nah, di saat itu jadi gue dulu tuh memang alkoholik parah. Jadi kalau sehari nggak minum, itu 2 hari ke depannya gue bisa sakit-sakitan badannya. Entah demam, entah flu, dan sakitnya tuh bisa 2 minggu, bahkan lebih. Jadinya gue sangat ketergantungan sekali dengan alkohol. Nah, tiba di saat hari kejadian itu, hari Waisak tahun 2021, teman gua bikin produk koktail, sahabat gua sendiri. Ya gua niat pengen ngebantu untuk awal-awal dia buka usaha. Akhirnya kita ketemuan lah di coffee shop tempat teman gua. Sampai di sana kita berdua doang sih, Bang. Di sana itu kan coffee shop biasa ya. Jadi dia cuma bawain khusus buat gua doang. Jadi kita minum berdua sama dia. Sampai di tempat dia bawa 2 botol. Ya gue beli, kita minum. Sampai akhirnya minumannya habis, gue udah nggak inget. Yang gue inget, gue kebangun masih pakai sepatu, masih setelan kayak gini di atas kasur. Itu pun gue bangun panik, gue jatuh nggak ya gitu. Gue ngecek motor, oh aman. Sama sekali nggak inget. Setelah itu minuman habis, gue nggak inget gue ngapain, gue kemana, nyampe di rumahnya kayak gimana, nggak tahu. Besoknya saya tidur seharian sampai 2 hari. Sampai 2 hari, dan kalau kata dokter itu fase koma. Fase koma? Untungnya 2 hari bangun. Kalau lewat 2 hari, 3 hari, 4 hari mungkin udah meninggal. Udah lewat. Nah dari situ baru mulai pusing-pusing setelah kebanyakan minum tuh gimana sih. Tapi ini bertahan tuh 2-3 hari. Nah 2-3 hari itu kan gue tidur, kebangun masih kayak gitu. Yang pas hari terakhirnya, hari kedua bangun mau berangkat kerja, buka pintu rumah, ngeliat matahari tuh udah kayak ngeliat flash, udah kayak ngeliat flashbang, jadi putih semua. Itu pusing rasanya. Akhirnya gue milih untuk istirahat lagi. Mungkin emang karena udah keseringan kali, gue mikirnya gitu. Jadi ya udahlah, istirahat dulu. Pas malamnya kebangun lagi, gue mau makan, muncul titik hitam di tengah, kecil. Awalnya gue mikir ini apa ya, apa kelilipan atau apa. Tapi hitungan jam makin gede. Nah di situ gue panik. Akhirnya gue kontak teman gue, minta tolong anterin ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit pun nggak ada spesialis mata pada saat itu, karena itu jam 11 malam, 11 mau ke 12 lah. Jadi
cuma dicek dokter umum aja, dikasih rujukan buat ke RSCM besoknya. Sebenarnya minumannya tuh minuman apa, Bang? Jadi ternyata pas ke dokter kan tanya, minum apa? Minum koktail dok, bahannya apa? Vodka, bahan dasarnya. Enggak, vodka enggak kayak gini. Coba kamu kenal nggak yang bikin? Kenal dok. Ya udah, akhirnya minta tolong chat kan. Dikirimin foto bahannya, ternyata alkohol jerigen yang 96,6%. Nauzubillah min dzalik. Di situ kaget, dokternya juga kaget. Oh, kamu beruntung banget masih hidup. Katanya. 96. 96,6. Bang, sorry Bang ya, gue rapihin dikit kerah lu Bang ya. Iya, iya. Kelipet. Gak apa-apa ya. Sip. Alkohol luka aja 70% loh Bang. Iya nggak sih? Itu bahan dasar murni buat bikin hand sanitizer. Jadi sempat diusut sama teman-teman gue yang lain di toko tempat belinya itu. Jadi memang di jerigennya itu ada brandnya. Gue lupa namanya apa. Cuman ada stiker food grade-nya. Nah, teman gue yang bartender ini mikirnya mungkin ini bisa nih buat diminum, dan dibaca di komen di tokonya pun orang yang penjualnya bilang bisa Karena ada logo food grade food itu. grade-nya. Ternyata food grade itu kalau kata dokter memang buat bahan hand sanitizer karena aman kan. Setelah kena tangan kita bisa langsung makan gitu. Bukan untuk oke. diminum. Bukan untuk diminum. Gitu. Jadi di atas human error lah. Tapi sorry Bang, Ya. itu di tanggal berapa lo masih ingat nggak Bang kejadiannya? 2021 Waisak Mei ya. Bulan Mei tanggal 23 kalau nggak salah. Pas hari Waisak kok itu. Dan itu memang acaranya lo ngetes minuman racikan punya Ngetes, teman iya, ngetes produknya dia gitu. produknya dia. Di branding nggak sih sama dia produknya? Di branding. Di branding. Dan udah sempat didistribusiin ke Sempat. Awalnya itu bahannya vodka memang, tapi nggak tahu dari kapan diganti. Terus sempat didistribusin ke bar juga, beberapa bar di daerah Bekasi. Nah pas tragedi gua akhirnya ditarik semua. ditarik semua. Selain lo ada korban lagi? Ada, tapi beruntungnya pada muntah-muntah sih. Kalau di kasus gua nggak bisa muntahin minumannya gitu. Oh gitu. Karena mungkin konsumsinya juga kebanyakan kayaknya ya. Jadinya tidur aja udah tuh 2 hari. 2 hari. Jadi pingsan gitu ya Bang ya? Kayak pingsan sih ya, sadar nggak sadar. Akhirnya gue pulang, gue istirahat lagi. Nah pas besoknya bangun buat ke RSCM itu udah total, udah gelap semua. Akhirnya berangkatlah ke RSCM. Di sana pun karena mungkin kuotanya lagi penuh ya, jadi gue datang siang itu baru bisa dirawatnya jam 1 pagi, baru masuk ke rawat inap. Jadi di situ pun gue masih pusing, asam lambung gue naik, dicek darah dan lain-lain, jadi udah kemana-mana alkoholnya, udah ke syaraf kulit, udah ke syaraf mata, sampai akhirnya pas dirawat itu gue dicek kekentalan darahnya tuh ngebeku, makanya di infusnya 2 kiri kanan. Di rumah sakit itu tuh gue udah mikir, itu kan di lantai 7 ya kalau nggak salah, lantai 7. Gue udah mikir ini samping jendela nih, apa ini aja ya gitu. Tapi ya coba deh gitu, siapa tahu masih bisa sembuh. Udah akhirnya gue berusaha nenangin diri. Di situ kondisinya gue ditemenin sama nyokap. Ya cuma nyokap aja yang nemenin. Sampai setelah selesai dari rumah sakit bilang gue nggak bisa disembuhin. Mereka nyerah karena efek metanolnya udah masuk ke syaraf mata yang paling dalam, udah ngerusak.
Jadi efeknya tuh kayak ngebakar gitu, ngebakar syaraf mata. Di situ nyokap gue mungkin stres juga, tambah lagi wabah COVID. Kira kita semua kena yang di rumah. Sampai akhirnya setelah sebulan gue sakit itu, nyokap gue kan dirawat 7 hari di rumah sakit dan udah gak ketolong, dia meninggal dunia. Dan hal yang paling bikin gue sedih itu, yang bikin gue ngedown, nyokap gue meninggal sendirian, gak ada siapa-siapa di sampingnya. Itu sih yang paling gue seselin. Bukan gimana ya, kalau mungkin kalau buta ini gue masih bisa bertarung lah, cuman kalau masalah itu tuh kayak aduh, gue kemana gitu. Jadi lebih ke arah situ sih. Udah setelah nyokap meninggal, gue recovery mental lumayan lama, setahunan lebih. Berarti terakhir kali lo bisa ngelihat di tanggal? Aduh, tanggal 25 kayaknya, 25 Mei tahun 2021. Itu terakhir kali lo bisa ngelihat. Sorry, pokoknya 2 hari setelah Waisak tuh. 2 hari setelah Waisak. Tanggal berapa sih? Gue lupa. Oke. Itu terakhir kali lo bisa ngelihat. Iya. Apa bang yang terakhir kali lo lihat bang? Makanan itu? Makanan. Setelah itu udah gelap semua? Setelah itu gelap. Jadi pelan-pelan dia titik hitamnya makin gede kayak gerhana matahari. Oke. Gimana bang rasanya bang? Lo seorang seniman yang ya otomatis penglihatan tuh adalah ini kan bang, hal yang vital lah ya. Iya. Untuk seorang seniman. Seniman maksudnya seniman gambar. Apa yang lo rasain pas pertama kali Stres. kejadian? Stres banget. Setahun 2 tahun awal itu gue bertarung dengan mental gue yang kayak, kan pasti di dalam hati ada, lu mau ngapain lagi gitu, lu mau ngapain lagi, udah bingung. Karena yang biasa gue lakuin semuanya pakai mata, tiba-tiba nggak bisa gitu, tiba-tiba diambil semua. Jadi ya sempat terpuruk lah istilahnya selama 2 tahun awal. Dan gimana respon teman-teman lu atau mungkin justru si yang punya brand itu pertama kali dia tahu lo kayak gini? Kaget juga, dia sempat kaget, shock. Tapi akhirnya teman-teman gua itu nyariin solusi buat kita win-win solution lah buat masing-masing gitu. Jadi guanya nggak rugi, dianya juga bertanggung jawab. Apa bentuk tanggung jawab dia seperti apa? Ya menanggung lah, membantu. Berarti ini masalah nggak jatuh ke hukum? Enggak. Karena keinginan lo sendiri atau gimana? Karena menurut gua mungkin kalau nggak kenal udah gua bawa ke hukum kali ya. Cuma karena teman juga dan dia juga mau tanggung jawab, kenapa harus dibawa ke hukum? Karena kalau dibawa ke hukum, setelah hukumannya selesai udah Putus sudah ya? putus sudah. Tapi emang teman baik lo ya? Teman baik banget. Teman baik Teman banget. baik banget. Dan sampai sekarang Kita masih berhubungan baik juga. membantu dalam bentuk kayak gimana? Finansial. Finansial. Terakhir kan gue denger nih bang, mohon maaf nih bang ya, Iya. gue denger tadi juga gue pas mau ngajak lo buat ini kita di Tebet, lo dari aslinya sebenarnya di Galaksi ya, Bekasi ya. Iya. Iya. Gue ajak ke temen gue si Bang Mantong, bang ayo kita ngobrol sama Bang Arab. Dia bilang oke, gue jemput Arabnya di panti. Gue di situ kayak, hah? Ini serius gitu? Apa lu memang bener bang? Lu tinggal di panti sekarang justru? Sekarang di panti karena kondisi di rumah kan sendiri. Sedangkan dulu itu gue tahun lalu ya sempet ke psikiater karena gue ngerasa ini udah nggak bener nih pikiran nih. Akhirnya coba ke psikiater, gue didiagnosis
depresi berat sama mengarah ke skizofrenik. Oke. Skizofrenik cuman belum aktif. Nah dari situ gue nggak boleh ditinggal sendiri. Oke. Bahkan di kamar dalam jangka waktu yang lama sendirian tuh nggak boleh. Karena pikirannya pasti suicide. Jadi gue butuh teman. Butuh teman ngobrol Ya, atau sedangkan teman yang normal kan pasti pada punya kesibukan masing-masing, nggak bisa terus nemenin kan. keluarga? Keluarga udah pada berkeluarga sendiri-sendiri, masing-masing udah keluar dari rumah. Oh, lo berapa bersaudara, Bang? Sorry. Gue 3 bersaudara, gue yang paling terakhir. Lo paling terakhir. Kakak-kakak lo sekarang udah pada berkeluarga? Udah pada berkeluarga semua. Orang tua dua-duanya udah meninggal. Itu setelah kejadian ini apa sebelum? Kalau bokap dari gue kecil, dari SD. Kalau nyokap sebulan setelah gue sakit. Sebulan setelah lo sakit. Berarti nyokap sempat ngelihat lo kayak gini, Bang? Iya. Di 1 bulan awal itu. Jadi 1 bulan gua, maaf bahasanya, buta. Oke. Nyokap gua kena COVID. Itu yang lagi marak-maraknya COVID. 2021. Delta ya? Iya, Delta, iya itu. Ya setelah kejadian itu, akhirnya gua buta. Gua tinggal di rumah tadinya sama nyokap. Selama 1 bulan, akhirnya dia nggak ada. Di situ akhirnya ganti-gantian, entah sepupu yang nemenin atau enggak teman. Tapi kan mereka juga punya waktu mereka sendiri, mereka juga pasti bakal sibuk nantinya. Terus kakak-kakak gue pun juga akhirnya keteteran buat nemenin gue. Sedangkan diagnosis dokter kan gue nggak boleh sendiri. Apalagi itu rumah udah kosong, gue tinggal sendirian doang. Dan gue belum, istilahnya kemarin itu belum bisa apa-apa lah. Jadinya banyak pihak-pihak lain yang menyarankan untuk ke panti sosial. Jadi panti itu khusus untuk tunanetra. Akhirnya dicari, ketemu di daerah Cawang. Akhirnya ya udah, gue ditanya mau dibawa ke sana nggak? Ya gue cobain dulu aja deh di sana gimana. Ya udah, setelah di sana gue jalanin, awalnya sih berat, tapi lama-lama bisalah penyesuaian, dan banyak juga yang bisa gue pelajarin di sana gitu. Lo merasa gimana, Bang? Ya, gue nggak ngebayang aja, maksudnya lo ada keluarga masih ada lah gitu. Gue bisa bilang keluarga masih ada, tapi lo sekarang tinggal di panti. Lo menerima kayak gitu aja Atau enggak? atau enggak? Jujur gue agak di kepala gue agak muter-muter dari tadi. Iya. Maaf. Awalnya gue marah, awalnya gue sedih, campur aduk lah semua. Kok gue bisa di sini? Tapi kalau dilihat sekarang ya bersyukur aja, karena di sana juga gue banyak belajar dari teman-teman yang senasib kan. Jadi ternyata orang netra bisa gini, orang netra bisa gitu. Sedangkan kalau di rumah tuh nggak ada yang bisa ngajarin. Oke. Tapi memang sempat tinggal sama kakak-kakak lu, Bang? Enggak sempat. Karena memang mereka sudah berkeluarga tuh udah lumayan lama. Oh, dari lu nya sendiri mungkin nggak mau ngerepotin atau apa gitu? Iya, betul. Oke. Dan gue sempat ngelihat karya-karya lu ya, bagus-bagus banget. Wih, terima kasih. Kangen ngegambar nggak, Bang? Kangen banget, parah kangen banget. Kadang kemarin kayak beres-beres nih, ketemu gambar, aduh ini gambar yang mana ya gitu. Iya. Itu kangen banget. Terakhir kali ngegambar kapan, Bang? 1 hari sebelum buta. 1 1 hari sebelum tragedi itu. Nih gambar buat Bang Mantong. Nanti request gambar. Baru ACC, udah mau sikat nih. Besok deh gitu. Udah malam kan? Iya. Deh. Tragedi besoknya. Tragedi besok ya. Masih ada nggak gambarnya? Masih ada. Nanti gue boleh tampilin nggak? Berarti baru setengah jadi dong?
masih sketch pensil, Sketch pensil. cuman udah rapi. Itu sejarah sih, lo harus simpen sih Bang Mantong itu. Iya. Itu gambar terakhir, Bang Mantong harus simpen sih harusnya itu, project terakhir ya. project terakhir. Dan di saat itu lo baru komunikasi lagi sama si Bang Mantongnya kapan tuh? Kapan ya? Berapa bulan setelah itu ya? Iya, beberapa bulan lah. Karena nggak ada, maksudnya lo semua kawan-kawan di saat itu serentak tahu lu udah musibah atau gimana? Teman-teman SMA aja. Kalau teman kuliah paling circle dekat aja sih. Kalau yang orang-orang yang gak deket sama gua kadang belum tahu dan ada yang nggak percaya juga. Ada yang nggak percaya ya? Gua aja nggak percaya loh Bang. Ada kisah yang kayak gini. Gua tadinya mikir talenta lu keren gitu ya. Gambar lu bagus-bagus banget. Gue lihat di Instagram lu masih ada Bang ya? Masih Iya, ada. masih ada ya. Dan sekarang apa Bang kegiatan yang lo tekuni Bang setelah Sekarang musibah? Balik ke musik lagi. Balik ke musik Balik lagi. ke musik lagi. Karena mata udah diambil, masih ada kuping nih. Oh ya udah, masih bisa dipakai lah. Gitu. Maksimalin yang ada aja. Itu gimana Bang caranya Bang? Mengikhlaskan kayak gitu Bang? Berat sih karena gue juga masih belajar ya. Cuman sekarang udah lebih baik lah daripada yang kemarin. Karena di luar sana juga ya di panti itu gue belajar gitu. Ternyata ada yang walaupun ceritanya berbeda, cuman kayak kalau gue jadi dia berat juga nih gitu. Oh iya. Ada, maaf nih Bang, ada yang memang dia musibah nggak bisa ngelihat lagi itu kayak lu juga, maksudnya setelah dia dewasa gitu kan, ada Iya, juga ada. yang dari kecil. Kalau mereka rata-rata 50% sih, 50-50 di sana tuh rata. ada yang Ada yang dari lahir, ada yang tengah jalan, ada yang Tengah dari jalan. kecil, iya. Penurunan, oh gitu ya. iya. Akhirnya lu belajar dari mereka. Belajar. Apa Bang yang lu dapatin Bang setelah lo ya mengenal orang-orang kayak gitu? Sebenarnya jangan dibawa stres sih. Iya. Kita di sana juga ngobrol biasa aja, jadi nggak kerasa kalau kita tuh sama-sama netra gitu. Oke. Kayak orang biasa aja di dalam. Bercanda, ngobrol-ngobrol aja, nggak yang kita pikirin kan kalau sendiri. Aduh, gue nggak bisa ngelihat nih gitu. Aduh, kok ini susah ya, kok itu susah ya. Di sana nggak kayak gitu. Oke. Di sana kita kayak orang normal aja. Kayak normal aja obrolannya. Teman-teman, kapan Bang terakhir kali ngumpul-ngumpul? Waduh, udah lama. Dari sebelum ke panti sih. Sebelum ke panti? Kalau pas sudah di panti kemarin, paling teman kuliah aja pada main. Teman kuliah. Iya. Belum ada ini nih, maksudnya teman-teman wacana buat ngejenguk lu atau Belum ada nongkrong sih. belum ada ya? Belum ada. Belum ada. Tapi pengen lah juga Bang. sih Bang. Hah? Males juga nongkrong. Elunya males? Hah? Kenapa Bang? Sama aja. Waktu itu gue dibawa ke puncak. Sampai sana ditanya gimana perasaan lo? Dingin. Iya kan? iya. Dingin doang. Bisa juga. Bisa aja. Iya juga ya. Dingin doang. Iya, dingin doang bener. Dibawa ke padang pasir juga panas doang. Sempat ada wacana ke Dufan. Oke. Gue gak mau. Kena ngilunya doang. Kena nyilunya Iya. doang. Oke, salut sih gua sama lu Bang, lu masih. Kadang ya bercanda-bercanda gitu aja, biar nggak Iya, stres. iya. Tapi kalau serius terus, stresnya lebih gampang sih. Iya. Lu terlepas dari stres sampai depresi ya Bang ya? Depresi Bisa ada. berat. Iya, tuh berapa lama Bang bisa lepas dari itu? Lumayan lah. Tapi 4 bulanan sih, 4 bulan. 4 bulanan. Selama gue di panti sih, gue belajar. Berarti tinggal di panti bukan sesuatu yang menurut lo mengecewakan lah ya? Iya. Karena kan kadang ada orang yang ngedenger kayak, loh keluarganya kemana? Kenapa harus di panti? Kenapa tidak dengan keluarganya? Kan ada aja yang mempertanyakan kayak gitu ya. Dan Iya. buat lo sendiri itu bukan sesuatu yang mengecewakan. Iya, betul. Harus, ya seenggaknya gimana ya? Kalau gue sih mikirnya, gue udah setahunan lebih di rumah dan
gitu-gitu aja mau sampai kapan. Jadi ya pas ditaruh di panti tuh ya udah coba dulu aja. Masalah betah nggak betah kan belakangan ya, mana ya, coba dulu. Yang nyaranin siapa bang? Kakak sih. Kakak awalnya. Gue pengen denger lo main gitar, tapi ini lagi azan nih. Mungkin nantian lagi kayaknya ya. Iya, nanti bentar lagi ya. Iya. Iya oke. Oh terima kasih. Oke. Apa? Gimana? Nggak apa-apa ngomongnya bang? Cara komunikasi. Oh cara komunikasi sekarang ya? Iya. Oh, oke. Komunikasi maksudnya WhatsApp gitu ya? Oh iya. Itu lo iya. Iya, belum dengar ya? Belum. Bentar. Komunikasi WhatsApp Bisa pakai gadget, kita diajarin pakai gadget ya. diajarin pakai gadget. Sebenarnya Oke. Ntar gue cecetan sama dia. Oke. Jadi dia ada muncul suara. Oh itu. jadi selama gua netra di rumah tuh cuman bisa pakai asisten aja ngomong. Oke. Nah, tapi pas masuk di panti, gua mikir ya paling orang netra ngapain sih? Pas di sana, lah kok pada bisa main handphone, kok pada kuliah, kok pada bisa pakai laptop gitu. Ternyata ada aplikasi khususnya buat netra. Oh iya. Sebenarnya kita semua pasti udah pernah dengar, cuman nggak ngeh aja. Oke. Ini contohnya. Kedengeran, cuman itu gimana cara pahamnya? 23 belum dibaca dari WhatsApp. Jadi setiap layar yang kita sentuh, dia ngomong itu aplikasi apa atau ada tulisan apa, dia ngomong kayak misalkan nih tuh, Selasa 14 November 559. Tapi ngomongnya cepet banget. Iya, karena kalau kita udah keseringan pakai pasti pengennya cepet, karena kalau ngomongnya lama akses kita pakai juga jadi lama. Oh begitu. Jadi ini lu udah sangat paham, jadinya lu pakai yang cepat. Speednya kayak gini, kenceng kayak gini. Oh. Gue nggak paham bang, serius. Gue nggak bisa denger. Hah? Oke, coba bang. Lagi podcast ya lo. Kalau bales, dia ngomong per huruf. Tuh, huruf besar I. Iya. Iya nih bang, bales. Gue baru tahu loh bang ada kayak gini loh. Ya gue juga baru tahu selama di panti. Jadi ada yang bisa diambil lah gitu. Iya. Itu di semua handphone bisa gitu? Di semua handphone bisa, Android bisa, iPhone bisa. Memang udah disediain dari sistemnya, cuman kitanya nggak ngeh aja. Oke. Kalau dulu awal-awal HP gue selotipin. Ini buat nelpon, ini buat ngangkat. Oh gitu. Jadi kalau ada telepon ya udah geser aja yang diselotip di sini nih. Gitu. Apa hal yang lo kangenin dari masa-masa lo bisa ngelihat? Yang pertama itu sempat terlintas sebatas gue kangen lihat warna. Kangen lihat warna gitu, karena kebanyakan kan gue nanya baju, ini warna apa ya, ini warna apa gitu. Atau di luar tuh kondisinya kayak gimana. Sebatas ngelihat warna aja tuh gue kangen sih. Jangankan bentuk ya, warna, karena warna itu kan nggak bisa kita raba. Oke. Terus ya kalau cowok mah ngelihat cewek lah pasti. Jadi banyak juga barang-barang yang kayak misalkan lu bang, lu suka motor, kan pasti kalau megang doang kan nggak enak gitu. Pasti pengennya lu lihat kayak gimana sih bentuknya, kalau dari jauh gimana. Ya seperti itu. Terus gue juga kangen ngegambar, gue kangen jalan-jalan, kayak nyetir, bahkan sekedar nyetir pun gue kangen gitu. Karena banyak hal yang gue lewatin selama gue netra sih. Jadi
susah lah menjelaskannya. Gue boleh lihat lo buka kacamata nggak sih bang? Boleh. Oh justru kelihatannya kayak normal ya bang? Iya. Kayak normal. Kayak normal. Jadi yang rusak syarafnya, sarafnya. bukan matanya. Tapi mata sebelah kiri gue lihat kayak ngegeser gitu bang? Iya, nggak geser. Jadi kayak ada yang ketarik. Oke, ketarik. Dokter bilangnya gimana bang? Ada kemungkinan nggak sih bang kayak kalau lo dapat donor atau apa gitu buat bisa sembuh lagi? Enggak sih, katanya juga kemungkinannya sangat kecil. Karena sarafnya udah rusak. Oke, Ini boleh gue pakai lagi? boleh. Lo ngelawak gak sih barusan? Enggak. Itu Astagfirullahaladzim. natural. Ada momen lucu gak sih bang? Gue jujur nih kawan-kawan ya, dulu nanti gue nanti malah dihujat sama penonton nih, dikiranya gue ya ngerendahin atau apa, tapi emang aslinya orangnya lucu, di belakang kamera orangnya lucu gitu. Dia masih bisa ngedark joke. Ya ibaratnya lo udah berdamai lah dengan keadaan ya bang. Harus dong. Harus. Mau sampai kapan kayak gitu terus kan? Kalau cerita lucu, yang paling keinget tuh gue masuk got. Jadi pagi-pagi gue ke warung tuh sama sepupu gue. Warung, dia parkir motor mepet banget sama got. Jadi ya mungkin 5 cm kali ya. Jadi pas gue turunin kaki langsung masuk. Gue masuk, untung kan nyemplung full kan. Tahan tuh, ketahan gini. Terus ditarik gue tukang parkir. Gimana sih mas? Lihat-lihat dong kalau ada got di situ. Gue nggak lihat. Karena mungkin yang itu tadi matanya masih normal kan. Terus gue juga nggak bawa tongkat, nggak pakai kacamata hitam. Jadinya dia ngiranya ya gue normal. Iya, lo ngelihat ya, karena bola matanya juga bisa gerak kiri kanan. Iya. Lo masih ngerasain sakit tuh bang? Masih, kena sabun pun masih perih. Masih perih. Lo ngelihat kiri kanan gitu, lo yang gerakin itu otomatis atau lo yang gerakin? Apa lihat kanan kiri? Iya kanan kiri kayak gitu. Gue yang gerakin. Lo yang gerakin, masih fungsi ya Masih fungsi. motoriknya. Cuman penglihatannya yang enggak gitu ya. Penglihatannya yang Sekarang berarti kesibukan sesuai yang lo bilang tadi, lo main gitar ya bang. Balik lagi ke musik ya. iya, kembali lagi ke musik. Genjreng aja dong. Lo biasa main lagu apa bang? Metal. Metal. Boleh coba bang. Skillful ya. Aduh, skillful ya. Ya kan mau. Enggak ini banget sih. Mas. Takut taruh. Udah tuh, belum? Udah mulai? Belum. Oh belum, gue kira itu aja udah keren ya. Gue gak paham. Udah. Oh itu Ini udah. nyangkut. Oh itu nyangkut. Gimana ya enak ya? Terlalu. Gimana enaknya? Suara dikit. Apa pakai kursi gua nih? Emang ada ininya nggak? Nggak ada. Pakai kursi gua aja. Boleh. Oke. Lo diri dulu. Lagi nih, udah. Boleh. Gue pengen lihat yang paling keren dari lu. Mulai. Ada yang lain? Mau yang lain lagi? Bebas. Itu tadi apa? Main-main aja. Oh, main-main aja. Ini lu kayak gini-gini, lo upload nggak sih? Upload Di mana? di IG, di TikTok. Oh, lu ada IG TikTok ada ya? Ada.
Paling banyak di TikTok paling sering. Sama aja sih. Sama aja. Udah pernah dapat maksudnya penonton yang banyak gitu? Baru dikit sih, baru satu videoan. Baru satu video lo uploadnya? Enggak, maksudnya yang Oh yang naik, yang naiknya satu video. Itu lo main gitar apa? Maksudnya bawa lagu apa? itu lagu Dewa. Lagu Dewa. Justru orang banyak suka tuh ya kalau lagu-lagu Iya, lokal mungkin gitu. lagu Indo kali ya, Bang. Iya iya. Gue mau denger dong, Bang. Aduh, bukan yang ini lagi gitarnya. Oh beda dia. Beda steman. Oh iya. Nah, kalau yang satu lagi itu yang six string, ini kan sekat. Iya. Jadi nggak dapet ya ininya ya. Feel-nya nggak dapet ya. Jadi kan kadang ngikutin aja sih kalau lagi pengen main yang pelan. Gitu. Kalau suatu hari ada yang ngajak lu nih, Bang. Manggung, lo diajak buat jadi playernya. Lo mau gak sih? Mau aja. Karena gue di panti juga manggung. Lo di panti manggung gimana tuh? Jadi di panti itu gue ngisi gitar sama bass. Jadi kadang switch. Kadang ngisi bass, kadang ngisi gitar. Jadi dari panti itu suka ada acara-acara kan. Biasanya kita nampilin band. Gitu. Jadi di sana full satu band tuh netra semua. Oh iya. Gitu. Ada drummernya, Ada drummer, keyboard, biola, saxophone, vokalis. gitar, bass, vokalis. Vokalisnya lo? Enggak. Nggak bisa udah. nyanyi. Lo gak bisa nyanyi? Apa nih Bang harapan lu kalau suatu hari lo dikasih kesempatan buat ngelihat lagi? Hidup lebih baik lagi sih, memperbaiki kesalahan-kesalahan gue di masa lalu. Terus yang paling pertama banget gue pengen lakuin ziarah ke makam nyokap sih. Paling pertama banget kalau gue sembuh, gue mau ke sana. Gue mau minta maaf. Gue kangen karena terakhir dia pergi kan gue nggak ngeliat dia kayak gimana. Bahkan jasadnya pun gue nggak lihat. Jadi kalau yang pertama banget gue lakuin pasti nengokin nyokap. Terus itu sisanya memperbaiki pola hidup. Terus kerja lebih baik lagi. Ya masih banyak lah ternyata potensi yang dilakuin pas netra aja bisa, apalagi bisa ngeliat gitu. Jadi kalau gue bisa ngeliat ya banyak hal yang mau gue lakuin lah. Kayak belajar mixing lagu, kembali gambar lagi, fokus di musik juga gitu. Jadi banyak yang bisa dilakuin. Itu aja sih.